Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan membahas salah satu materi sosiologi komunikasi, yaitu adalah realitas media dan konstruksi sosial media massa. Di sini kami ada berempat. Yang pertama ada Braynold, lalu ada Dani Hot Jones, Raisa, dan saya sendiri adalah Timothy. Seluruh materi dalam video ini bersumber dari buku karangan Burhan Bungin yang berjudul Sosiologi Komunikasi yang diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2006. Sebelum memulai materinya, kita pertama harus tahu dulu apa itu realitas sosial. Realitas sosial itu adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Jadi maksudnya itu gimana sih? Jadi kenyataan itu tuh merupakan hasil dari pemikiran individu, pemikiran manusia yang kemudian terkonstruksi sehingga menjadi sebuah kenyataan gitu. Nah, konstruksinya ini itu melalui 3 hal. Yang pertama interaksi, terus ada kebiasaan, lalu ada kesepakatan. Jadi untuk bisa pemikiran itu menjadi terkonstruksi menjadi sebuah kenyataan itu melalui 3 ini, interaksi, kebiasaan, dan kesepakatan. Contohnya tuh kayak misalkan sekolah itu kan bukan yang kayak tiba-tiba muncul ada aja gitu kan, tapi sekolah itu terbentuk karena ada kesepakatan, ada undang-undangnya, ada aturannya yang sepakat kalau dibentuk sebuah institusi pendidikan dalam sebuah negara gitu. Oke. Tadi realitas sosial, terus lanjut kita ke realitas media. Nah, kalau realitas media itu adalah suatu kenyataan yang dikonstruksi oleh media itu sendiri sehingga menjadi sebuah berita. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini. Jadi realita berita yang kita lihat di media itu sebenarnya bukan berita aslinya gitu. Jadi itu sebuah informasi yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa, yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah berita yang kita terima gitu. Berita yang kita terima di media itu adalah berita yang emang media ingin kita tahu gitu. Contoh nih, misalkan ada satu kasus nih, ada satu kasus yang melibatkan oknum dari media A misalkan. Nah, si media A ini tidak akan memberitakan atau tidak akan menyampaikan berita mengenai kasus ini gitu, karena itu menyangkut nama baik si media A itu sendiri. Jadi berita itu dikonstruksi dan dibentuk sedemikian rupa sebelum disampaikan kepada kita gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa pandangan mengenai realitas sosial ini. Yang pertama itu ada paradigma definisi sosial. Nah, menurut pandangan ini itu realitas sosial adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Jadi itu maksudnya menurut pandangan ini itu realitas itu merupakan itu yang tadi hasil pemikiran dari setiap manusia. Nah, manusia ini perannya di sini kreatif dan aktif. Terus pandangan yang kedua itu adalah ontologi paradigma konstruktivis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu konstruktivis itu apa. Konstruktivis itu jadi maksudnya gini, pemahaman yang menganggap bahwa sebuah pemahaman atau konsep yang kita miliki, yang kita tahu itu merupakan hasil bangunan atau hasil konstruksi dari pemahaman-pemahaman lainnya gitu. Jadi contoh kayak gini, misalkan kita tahu nih kalau mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Nah, kita tahu mencuri itu perbuatan yang salah karena sebelumnya kita sudah memiliki banyak pemahaman gitu. Contohnya misalkan pertama dari ajaran agama kita emang mengatakan kalau mencuri itu dosa. Terus di keluarga kita, dari orang tua kita mengatakan kalau mencuri itu perbuatan yang salah, tidak baik gitu. Terus di sekolah kita juga tahu sama guru kita kalau mencuri itu tidak baik. Nah, pemahaman tadi itu akan menjadi satu pemahaman dan satu konsep kalau mencuri itu emang salah dan tidak boleh dilakukan kayak gitu contohnya ya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi menurut ontologi paradigma konstruktivis, realitas itu adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, namun kebenaran realitas sosial itu bersifat nisbi. Nisbi itu tuh artinya kayak relatif, jadi tergantung dilihat oleh siapa gitu, tergantung perspektif orang masing-masing. Nisbi itu kayak gitu. Terus yang ketiga menurut Max Weber. Nah, Max Weber ini kan salah satu tokoh fungsionalisme ya. Nah, menurut Max Weber,
Realitas sosial itu merupakan perilaku sosial yang memiliki makna subjektif karena perilaku itu memiliki tujuan dan motivasi. Nah, tujuan dan motivasi setiap individu kan beda, makanya tadi disebut memiliki makna yang subjektif. Nah, pandangan dari Max Weber tadi itu dibantah nih oleh pandangannya si Karl Marx. Karl Marx dengan teori konfliknya ya mengatakan bahwa realitas sosial itu ditentukan dari pertentangan antara dua kelas yang terlibat dalam proses produksi, yaitu adalah kaum industriawan dan kaum proletariat. Nah, kaum industriawan itu adalah orang-orang yang menguasai alat-alat produksi gitu, yang memiliki modal alat-alat produksi. Sedangkan si kaum proletariat ini tuh kaum bawahan, kaum buruh gitu. Oke, selanjutnya adalah konstruksi sosial sebagai ilmu dan filsafat. Peter L. Berger dan Thomas Lockman itu mereka berdua adalah tokoh yang cukup penting nih dalam teori konstruksi sosial ini ya. Nah, mereka itu mempopulerkan istilah konstruksi sosial realitas atau social construction of reality melalui buku mereka yang berjudul The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge pada tahun 1966. Nah, konstruksi sosial itu tidak bisa lepas dari paham konstruktivisme. Nah, ada salah satu filsuf terkenal nih yang bernama Descartes, dan dia ini pernah memperkenalkan kata-kata cogito ergo sum, yang artinya itu adalah saya berpikir karena itu saya ada. Nah, perkataan Descartes ini tuh yang akhirnya menjadi dasar pemikiran konstruktivisme yang masih terus dikembangkan hingga saat ini. Nah, konstruktivisme itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah konstruktivisme radikal, lalu ada konstruktivisme realisme hipotetis, yang terakhir ada konstruktivisme biasa. Konstruktivisme radikal itu adalah sebuah paham yang berfokus pada apa yang ada dalam pemikiran manusia, apa yang dalam pikiran manusia. Tidak ada kebenaran objektif, karena bagi pandangan ini, kebenaran objektif itu tuh merupakan bangunan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh individu itu. Nah, yang kedua itu ada konstruktivisme realisme hipotetis. Kalau menurut pandangan ini itu, pengetahuan itu merupakan sebuah hipotesis dari struktur realitas dan mendekati suatu realitas itu sendiri dan menuju pengetahuan yang hakiki atau absolut. Sedangkan yang ketiga itu konstruktivisme biasa. Nah, kalau pandangan yang ini itu dia nih mengambil seluruh konsekuensi dari konstruktivisme dan mengambil pengetahuan dari gambaran realitas itu. Nah, dari ketiga pandangan ini tuh ada satu kesamaan, di mana konstruktivisme itu dipandang sebagai hasil dari kognitif suatu individu. Jadi ini semua tuh hasil pemikiran dari individu yang menafsirkan suatu realitas. Oke, selanjutnya Berger dan Lockman itu berpendapat bahwa terjadi suatu dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Nah, dialektika itu apa? Dialektika itu adalah sebuah ilmu yang mengatur hukum paling umum, bisa tentang alam dan masyarakat. Dan proses ini itu melalui 3 proses juga, yaitu adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, pada tahun 1978, gagasan dari Lockman dan Berger tadi itu dikoreksi nih oleh Derrida dengan teori dekonstruksinya. Teori dekonstruksi itu adalah merupakan metode pembacaan teks atau literasi dengan membongkar isi dari teks itu gitu. Jadi Derrida ini merupakan filsuf yang terkenal suka membongkar atau membedah dan memberi kritik terhadap teori-teori dan gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh filsuf-filsuf lainnya, termasuk si Berger dan Lockman ini. Nah, ini nih, kalau tadi kan konstruksi menurut Berger dan Lockman itu mengatakan bahwa sebuah pengetahuan itu terbentuk dari beberapa pemahaman, dan pemahaman itu tuh nanti akan membentuk suatu realitas. Ada 3 macam realitas. Yang pertama adalah realitas objektif. Realitas objektif itu adalah suatu realitas yang terbentuk dari pengalaman
pengalaman yang dialami individu dalam dunia objektif. Realitas ini tuh yang dianggap sebagai sebuah kenyataan. Nah, yang kedua itu ada realitas simbolis. Realitas simbolis ini itu merupakan sebuah ekspresi simbolis dari realitas objektif yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Nah, yang ketiga ada realitas subjektif. Kalau realitas ini itu merupakan realitas yang terbentuk dari penyerapan kembali dari realitas objektif dan realitas simbolis oleh seorang individu melalui proses internalisasi. Oke, selanjutnya ada sosialisasi. Nah, konstruktivisme itu tidak dapat terlepas dari namanya adalah proses sosialisasi. Kayak tadi di slide awal kan dibilang kalau konstruksi itu terjadi dari 3 hal. Ada interaksi, ada kesepakatan, ada kebiasaan. Nah, sosialisasi ini tuh merupakan salah satu hasil atau tujuan dari suatu interaksi. Nah, dalam hidupnya, seorang individu itu akan mengalami 2 macam proses sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer, dan ada yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan proses yang dialami individu di masa kanak-kanak. Pada proses ini, individu itu akan belajar dan mengenali peran sosialnya. Jadi dia tadi belum kenal, terus dia mulai belajar dan mulai mengenali peran sosialnya itu apa. Proses ini tuh akan terhenti atau berakhir ketika seorang individu itu di dalam dirinya telah memahami mengenai konsep tentang orang lain. Yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ini adalah proses lanjutan dari sosialisasi primer, di mana si individu ini sudah terlibat langsung dalam pengambilan peran-peran sosial di masyarakat gitu. Individu ini juga telah mengenal pembagian tugas atau pembagian kerja dan juga telah mengenal identifikasi subjektif terhadap peran dan norma. Selanjutnya ada konstruksi sosial media massa, kritik terhadap Berger dan Luqman. Yang pertama, tahap konstruksi sosial media massa. Seperti yang udah dijelasin bahwa Peter A. Berger dan Luqman menjelaskan konstruksi sosial atas realitas melalui The Social Construction of Reality, a Triad in the Sociological of Knowledge pada tahun 1966. Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui 3 proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 3 proses ini terjadi di antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Nah, dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap menyiapkan materi konstruksi. Nah, menyiapkan materi konstruksi sosial media adalah tugas redaksi di mana media massa tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Selanjutnya ada 3 hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial. Yang pertama, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir nggak ada lagi media yang enggak dimiliki oleh kapitalis. Dalam arti, media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapitalis untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencipta uang dan melipat gandakan modal. Nah, semua elemen media massa, termasuk orang-orang media massa, berpikir untuk menjalani perintah dan melayani kapitalisnya. Ideologi mereka adalah membuat media massa yang laku di masyarakat. Yang kedua ada keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati, dan berbagai partisipasi dalam masyarakat. Namun ujung-ujungnya adalah untuk menjual berita dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Kasus yang dapat dilihat keberpihakannya seperti dalam misalnya acara di Metro TV tentang tsunami yang melanda Aceh, Nias, dan sekitarnya dalam kemasan berita Indonesia Menangis dan semacamnya yang terus-menerus diekspos, bahkan pada sisi telah meninggalkan hak-hak sumber beritanya. Begitu pula fenomena reality show seperti bedah rumah yang ada di Global TV dan Indonesian Idol yang mengekspos kesedihan dan air mata, serta berbagai sinetron yang mengumbar empati, simpati, maupun kontroversi. Dan yang terakhir adalah keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum ini sebenarnya adalah visi setiap media massa. Jadi dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memposisikan dirinya pada 3 hal tersebut.
Namun, pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan, mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, apabila keberpihakan media massa pada masyarakat, maka sudah tentu keberpihakan itu harus menghasilkan uang untuk kantung kapitalis juga. Nah, yang selanjutnya ada tahap sebaran konstruksi. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Media elektronik memiliki konsep real time yang berbeda dengan media cetak karena sifatnya yang langsung, maka yang dimaksud dengan real time oleh media elektronik adalah seketika siaran, seketika itu juga pemberitaan sampai ke permisa atau pendengar. Jadi jeda waktunya itu sangat singkat sekali. Sedangkan varian-varian media cetak yang dimaksud dengan real time terdiri dari beberapa konsep hari, minggu, dan bulan, seperti terbitan, harian, mingguan, bahkan bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep real time yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut. Pada umumnya, sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, di mana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengkonsumsi informasi itu sendiri. Model satu arah ini terjadi pada media cetak, sedangkan media elektronik khususnya radio bisa dilakukan dua arah walaupun agenda setting konstruksi masih didominasi oleh media. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada permisa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media menjadi penting juga bagi pemirsa atau pembacanya. Terus selanjutnya ada pembentukan konstruksi realitas. Yang pertama ada tahap pembentukan konstruksi realitas. Tahap ini merupakan tahapan setelah konstruksi di mana pemberitaan sudah sampai ke pembaca dan permisanya melalui 3 tahap yang berlangsung secara generik. Yang pertama ada konstruksi pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja. Terus yang kedua ada kesediaan konstruksi oleh media massa yaitu sikap generik dari tahap yang pertama. Terus yang ketiga adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif. Terus yang kedua ada pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi citra adalah pembangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Terbentuk dalam 2 model yaitu good news dan bad news. Model good news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini, objek pemberitaan dikonstruksi sebagai suatu yang memiliki citra baik, sehingga terkesan lebih dari yang sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sedangkan bad news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan, sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri. Jadi, tanpa disadari bahwa pemberitaan memiliki tujuan tertentu dalam model pencitraan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus, proses konstruksi iklan atas realitas sosial dibentuk dalam tahapan di mana iklan dirancang berdasarkan konsep dan logika komunikasi serta pemberian konsep dasar yang memerhatikan perilaku sosial masyarakat sebagai wacana kajian. Selanjutnya ada realitas media, realitas yang dikonstruksi oleh media massa. Yang pertama ada model peta analog, yaitu model di mana realitas sosial dikonstruksi oleh media berdasarkan analogi sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara rasional. Contohnya, konstruksi realitas media massa menurut model ini dibangun oleh media massa untuk menganalogkan sebuah kejadian jatuhnya pesawat terbang Adam Air K1574 yang melakukan penerbangan pada tanggal 1 Januari 2007 dengan rute Surabaya-Manado. Ketika peristiwa itu terjadi dan masyarakat menunggu-nunggu
tentang berita dan nasib penumpang pesawat tersebut, maka media massa memberitahukan bahwa pesawat Adam Air telah ditemukan di daerah pegunungan di Desa Rangowan, Kecamatan Matangga, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Menurut berita yang disiarkan oleh media televisi bahwa bangkai pesawat yang hancur ditemukan warga sekitar dan aparat gabungan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pemberitaan ini juga diperkuat dengan siaran wawancara televisi salah satu direksi Adam Air bahwa pesawat Adam Air K1574 yang berpenumpang 96 orang dan 6 orang awak pesawat telah ditemukan jatuh di daerah tersebut. Berita ini tersebar luas dan terkonstruksi sebagai sebuah realitas. Ditemukan pesawat Adam Air beberapa hari lalu dan konstruksi sosial media massa ini bertahan hampir 1 hari. Sampai beberapa saat kemudian berita itu dibantah oleh tim SAR yang tiba di lokasi dan dikatakan sebagai tempat jatuhnya pesawat Adam Air karena tidak terbukti bahwa ada pesawat yang jatuh di daerah yang diberitakan. Jadi, realitas peta analog adalah suatu konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial media massa seperti sebuah analogi yang seharusnya terjadi bersifat rasional dan dramatis. Selanjutnya ada model refleksi realitas, yaitu model yang merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah kisah-kisah dalam film animasi seperti film-film Walt Disney, film-film kartun Mickey Mouse, dan sebagainya adalah sebuah hasil konstruksi dari teknologi media yang mampu membangun sebuah realitas kehidupan seakan-akan memang benar terjadi. Seakan-akan realitas itu ada dalam kehidupan di sekeliling kita, bahkan seakan-akan kita hidup bersama mereka. Dan terakhir ada realitas sosial pembentukan media massa iklan televisi. Ketika kita ingin menggambarkan zaman ini, Zachary Philo berkata, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan mengenai suatu realitas masyarakat adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi. Sedangkan kata Goulet, untuk mencapai masyarakat teknologi, maka suatu masyarakat harus memiliki sistem teknologi yang baik. Dengan demikian, maka fungsi teknologi adalah kunci utama perubahan di masyarakat. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial, seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat, yang umpamanya seperti sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat. Televisi menguasai pikiran-pikiran dengan cara membangun teater di dalam pikiran manusia. Selanjutnya, bahasa sebagai realitas sosial iklan. Hakikat bahasa adalah sistem tanda. Sistem ini terdiri dari penanda atau bunyi yang kita dengar, tuturkan, huruf-huruf yang kita baca, dan tulis serta tertanda atau makna. Iklan televisi umumnya memanfaatkan sistem tanda untuk memperjelas makna citra yang dikonstruksikan, sehingga berbagai makna iklan sesungguhnya adalah realitas bahasa itu sendiri. Dalam bahasa komunikasi ada pesan verbal dan pesan visual. Pesan verbal berhubungan dengan situasi berkomunikasi dan situasi ini ditentukan oleh konteks sosial kedua pihak, pengirim pesan dan penerima pesan yang melakukan komunikasi. Dalam komunikasi ini, interaksi simbolis selalu menggunakan icon, indeks, dan simbol. Dan pesan visual tidak ditentukan situasi, namun bagaimana penerima pesan mengartikan teks dan gambar. Iklan televisi menggunakan kedua pesan, verbal dan visual, untuk mengkonstruksi makna dan pencitraannya. Realitas bahasa dalam iklan televisi juga bisa dalam bentuk lain. Pembentukan realitas bahasa ini tidak terlepas dari peran diri penonton yang berhubungan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, telah terjadi internalisasi atas realitas sosial sesungguhnya. Penciptaan realitas ini dilakukan menggunakan bahasa verbal maupun visual, atau tanda bahasa atau simbol. Ketika akan menciptakan realitas benda atau barang, bahasa dapat digunakan untuk penggambaran realitas itu. Namun, di saat menciptakan citra realitas terhadap suatu benda, maka bahasa saja tidak cukup untuk tujuan tersebut, sehingga digunakan tanda bahasa sebagai alat penggambaran citra tersebut. Iklan menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk melakukan penggambaran tentang sebuah realitas.
Bahasa di dalam iklan digunakan untuk kepentingan iklan. Bahasa juga dipahami sebagai wacana, di mana iklan dilihat sebagai seni. Artinya, iklan merupakan seni bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menawarkan sesuatu. Terdapat dua unsur penting iklan. Pertama, iklan itu berbisnis, dan kedua, iklan itu seni. Yang dimaksud dengan iklan itu berbisnis adalah sebagai alat bisnis untuk menjual sesuatu, dan sebagai seni, maka iklan itu sebuah karya kreativitas yang menjadi cermin suatu masyarakat di mana iklan itu berada. Jadi, di dalam iklan, bahasa digunakan dengan dua tujuan. Pertama, sebagai media komunikasi yang bersifat informatif, sedangkan bahasa digunakan untuk menciptakan sebuah realitas. Maka iklan adalah sebuah seni di mana orang-orang menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia yang diinginkannya, termasuk menciptakan wacana itu sendiri. Yang terakhir, sumber nilai acuan konstruksi sosial media massa. Umumnya, nilai yang dikonstruksi oleh media massa adalah nilai yang bersumber dari redaktur dan parades media massa. Media massa adalah replikasi dari masyarakat di sekitarnya, yang artinya replikasi itu diwakilkan oleh nilai-nilai dan norma yang ada pada redaktur dan parades media massa tertentu. Setiap orang adalah representasi dari budaya masyarakatnya. Maka representasi media massa adalah representasi budaya para redaktur dan des media massa itu. Nilai dan norma yang dipresentasikan oleh para redaktur dan des sebuah media massa juga dipengaruhi oleh kekuasaan kapitalisme, termasuk budayanya. Sehingga secara langsung nilai kapitalisme ikut mendominasi nilai-nilai yang ada dalam pemberitaan media massa. Sebagai contoh, dalam kasus perempuan pada iklan-iklan di media massa, kapitalisme yang merendahkan perempuan terlihat jelas dalam iklan-iklan televisi, yang dimana nilai perempuan dalam iklan dibangun dalam konteks yang tidak seimbang dengan nilai laki-laki, padahal untuk dikonsumsi oleh perempuan itu sendiri. Jikalau nilai adalah gagasan dan bukan pikiran, yang apakah perilaku tertentu benar atau salah, apakah pengalaman berarti atau tidak, maka gagasan itu mengacu pada gagasan-gagasan kapitalisme mengenai apakah perilaku itu benar atau salah, apakah pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai-nilai lain yang menjadi acuan konstruksi sosial media massa adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana disadari bahwa perubahan sosial di masyarakat identik dengan gagasan kemodernan. Gagasan kemodernan itu identik dengan kebaratan. Gagasan-gagasan tentang kemodernan itu identik pula dengan materi. Karena itu, nilai tentang baik atau buruk, berarti atau tidak berarti, pantas atau tidak pantas, semuanya diukur dengan materi dan itu bisa dipertukarkan dengan uang. Untuk itu, semua harus dibeli dengan uang. Acuan nilai yang bersumber dari perubahan sosial semacam ini kemudian menebar ke segala kehidupan, termasuk media massa. Karena nilai perubahan sosial memiliki kaitan dengan kapitalisme, termasuk yang menekankan gaya hidup modern, serta menempatkan materi sebagai puncak nilai tertinggi. Terima kasih.